apapun tidak berani menyentuh kertas ini, padahal asalnya dari hutan, dari kayu juga. Kertas itu adalah la yamassuhu illal asal boleh sama, dari pabrik yang sama, dengan batu kapur yang sama, tapi letak kemuliaan berbeda. Begitulah dengan adik-adik sekalian, asalnya sama, sama-sama dari tanah, tapi adik-adik dimuliakan. Kenapa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jadi tidak ada satupun perempuan yang berani menyentuh adik-adik. Kenapa? Karena kalian adalah Quran berjalan. Saya nggak percaya tuh Ustadz Somad. Saya nggak percaya kalau manusia ini asalnya sama. Masa manusia ini semua asalnya sama? Semua kita ini asalnya sama. Min tin, diciptakan dari tanah. Min turab, diciptakan dari debu tanah. Kalau ada orang yang mengatakan saya bukan dari tanah, saya dari besi, berarti transformer. Kita ini semuanya dari tanah. Kalau memang manusia ini asalnya tanah, kenapa sifatnya beda-beda Ustadz Somad? Ada manusia ini kalau memang betul dari tanah, sifatnya rendah, tawaduk. Kenapa sifatnya ada yang sombong? Karena memang tanah juga macam-macam. Jadi kalau ada yang angkuh, sombong, itu mungkin dia diciptakan dari tanah sengketa. Ini teman saya ini selalu memberikan bebannya ke saya, beban hutang, beban tugas, beban ujian, beban pekerjaan, selalu menimpakan ke saya. Mungkin dia tercipta dari tanah timbun. Maka insya Allah adik-adik walaupun dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Tapi kalian mulia. Kenapa? Kalian Al-Quran, hati kalian Al-Quran, pikiran kalian Al-Quran. Yamshi alal ard, berjalan di atas muka bumi. Sanawiyah kelas 1 5 juz, kelas 2 10 juz, kelas 3 15 juz, aliyah kelas 1 20 juz, kelas 2 25 juz, kelas 3 30 juz. Enggak hafal 5 juz, enggak naik kelas. Ustadz tahu dari mana? Saya kan nanya-nanya Ustadz Ulin Nuha tadi. Banyak pondok tahfiz Quran tapi nggak punya ijazah. Bukan merendahkan, mohon maaf, jangan tersinggung. Karena banyak orang nggak mau nyekolahkan anaknya kalau nggak punya ijazah. Pertama kali nanya, nanti anak saya mau jadi dokter spesialis, mau jadi polisi, mau jadi tentara, nanti dia mau kuliah gimana? Tapi di pondok tahfiz Yambu'ul Quran Menawan, dia punya ijazah Kementerian Agama, Sanawiyah dan Aliyah. Dia bisa terbang sejauh mata memandang. Banyak orang, anak saya nanti kalau cuma ngapal Quran tapi dia nggak bisa baca kitab, hafal Quran tapi nggak ngerti Quran. Di ma'had tahfiz Quran Yambu' Al-Quran, maka dia bukan cuma sekedar ngapal Quran dan berijazah, dia belajar fikih. Di mata pelajarannya fikih, tapi yang dia baca kitab Fathul Qarib, dia baca kitab akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Baca Qurannya khatam, hafal Qurannya mutqin, punya ijazah diakui Kementerian Agama, bisa baca kitab. Inilah harapan calon mertua. Makanya saya kasih tahu kepada bapak ibu yang ingin bahagia keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, yang punya anak perempuan, datang ke Yambu Al-Quran Menawan, booking dari sekarang sebelum diambil orang lain.
Walaupun nampaknya saya sedang ngomong di Pondok Tahfiz Jambuk Al-Quran Menawan, tapi kan video saya ini akan di-share, ditonton oleh jamaah. Jangan lupa saksikan di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share. Allahu Akbar. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, singgah sebentar di Madinah. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Yambuk diberikan karpet merah. Untung warna karpetnya beda dengan peci. Coba kalau sama, yang nonton bilang jangan-jangan ini peci dari karpet juga. Nah, adik-adik adalah orang yang beruntung. Tapi yang paling beruntung adalah ayah dan ibu. Ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ini menetes 10 kering. Adik-adik satu hari murajaah 2 juz, bulan hatam 2 kali, 1 tahun hatam 24 kali. Kalian adalah orang yang punya ibu dan ayah paling beruntung di dunia, karena mengalir pahalanya dapat khataman 24 kali dalam setahun. Sementara orang di luar sana yang anaknya bukan penghafal Quran, jangankan dapat khatam 2 kali dalam 1 bulan, 24 kali dalam setahun, yasinan pun cuman malam Jumat, itu pun ekspres 120 kilo per jam. Jahon Fayagun. Yang paling minim, yang enggak yasinan, yang enggak tahlilan, Al-Fatihah. Maka Bapak Ibu saudaraku dimanapun berada, kalau kalian mau selamat anak kalian sampai hari kiamat, selamat dari buta huruf Al-Quran, selamat dari nggak ngerti baca kitab, selamat dari jahil agama, sebagaimana doa selamat Allah fit, masukkan anak cucu kalian ke Yambuk Al-Quran. Ingat, kuota terbatas. Ini pondok belum tentu nerima, dan kalau nerima pun kalau nggak serius anaknya, nggak hafal 5 juz dalam 1 tahun, shadaqallahul azim wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Jadi adik-adik ini semua adalah manusia-manusia yang sudah lulus fit and proper test. Adapun masalah kuliah, dari mulai mereka mondok sudah terekam di kepala mereka bahwa mereka sedang berada di luar negeri, Yaman, Irak. Kenapa cuman itu? Gedung lain saya belum keliling lagi. Saya kelas 3 SMP datang ke rumah imam besar Masjid Raya Medan, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Kelas 3 SMP. Assalamualaikum Syekh Jalal. Waalaikumsalam. Saya mau sekolah ke Arab. Saya nggak tahu, pokoknya Arab. Saya nggak tahu Yaman, saya nggak tahu Irak, saya nggak tahu Mesir, karena di gedung sekolah kami nggak ada tulisan. Jadi saya nggak ngerti. Pokoknya saya mau ke Arab. Sekarang Arab juga, Arab Lungo, Arab Nandi. Syekh Jalaluddin, tolong saya mau berangkat ke Arab. Dia nanya, kamu kelas berapa? Saya baru kelas 3 SMP. Tambiyah baru nanti kamu saya berangkatkan. Jadi saya kelas 3 SMP sudah punya cita-cita mau ke Arab, walaupun saya nggak tahu di mana Arab. Lalu setelah tamat mondok di Al-Jam'iyatul Wasliyah, lalu kemudian saya pun berangkat ikut tes Kementerian Agama, beasiswa Al-Azhar, ada 100 orang tahun 1998.
Lalu kemudian saya ikut tes, lulus, berangkat 5 September 1998 dari Cengkareng menuju Amman, dari Jordania menuju Kairo. Mendarat di Kairo, pakai jas, pakai dasi, pakai jaket, pakai topi. Sampai di sana keringetan, ternyata musim panas. Disambut oleh Ketua PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Setelah disambut, naik pesawat apa? Saya jawab, saya naik pesawat Royal Jordan Airlines. Oh, kata mereka, itulah tiket yang paling murah. Saya belajar di sana. Di Al-Azhar belajarnya tidak pakai sistem kredit semester, dia pakai paket. Tahun pertama 14 mata kuliah, tahun kedua 14 mata kuliah, tahun ketiga 14 mata kuliah, tahun keempat 14 mata kuliah, selesai S1. 14 mata kuliah itu mesti lulus semua. Kalau nggak lulus semua, kalau 3 mata kuliah nggak lulus, maka berarti gagal, potong, putus beasiswa 25%. Kalau nggak naik tingkat selama 2 kali berturut-turut, beasiswa putus 50%. Kalau 3 kali berturut-turut nggak naik tingkat, maka maksul DO, say goodbye, ma'assalam. Saya ketakutan sampai nggak selera makan, belajar 2002 saya selesaikan pendidikan saya di Al-Azhar 3 tahun 10 bulan. Habis itu saya selesai. Kenapa Ustaz cepat selesai? Karena saya ketakutan, karena kalau tidak lulus berarti saya putus beasiswa. Kalau saya putus berarti saya nggak makan. Kalau nggak makan, nggak dapat tiket pulang, berarti saya siap naik rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak di Riyadh. Saya selama 4 tahun di Mesir nggak pernah sekali pun minta uang sama orang tua, nggak pernah minta jajan, nggak pernah minta uang asrama, nggak pernah minta uang kuliah, nggak pernah minta tiket pulang. Bukan berarti saya fakir miskin dan du'afa. Saya tidak kaya, tapi ayah ibu saya insya Allah mampu. Sampai ibu saya bertanya, kau masih hidup di sana? Masih, Mak, saya bilang. Kenapa kau nggak pernah minta duit? Biarkan aku berdikari. Beasiswa saya 162 pon, 50 pon untuk sewa kamar, 50 pon untuk beli makan, 20 pon untuk beli buku, 20 pon untuk naik bis, 20 pon disimpan dalam buku, beli obat mana tahu sakit demam mencret. Namun minta sama orang tua saya nggak mau. Dari mana tiket pulang? Tiket pulang saya dari Al-Azhar, saya bawa ijazah LC, saya tunjukkan ke Al-Azhar, dapat tiket pulang. Saya tanya, ini tiketnya dari Kairo sampai Jakarta atau dari Jakarta ke Riau, saya nanti beli tiket sendiri? Lalu orang Al-Azhar nanya, di belakang rumah kamu ada airport? Kalau ada airport, Al-Azhar akan nanggung dari Kairo ke Jakarta, dari Jakarta langsung ke dapur rumah kamu. Begitulah Al-Azhar memuliakan pendidikan agama. Al-Azhar dibiayai oleh wakaf. Tanah wakaf dibangun ruko, keuntungan 10% untuk pengelola, 90% untuk Al-Azhar. Di atas tanah wakaf dibangun rumah sakit, namanya Mustasfa Hussein. Kawan saya suka makan cabai tapi malas ngunyah, masuk gul.
jadi usus buntu, bengkak. Periksa ke rumah sakit, ini usus buntu, kalau sampai pecah mati, mesti dipotong. Begitu dipotong kena tagihan. Berapa biaya operasi? 2.000 pon. Waktu itu 2.000 pon kali 3.000, 6 juta. Enggak punya uang. Begitu dikeluarkan kartu Al-Azhar, gratis. Begitulah hebatnya wakaf. Maka adik-adik pun nanti setelah tamat akan mengelola wakaf, insya Allah. Selesai dari Al-Azhar, kami ketika musim haji kumpul di tanah suci Makkah. Disitulah saya ngumpul nanya kawan-kawan, al-bahru amamakum wal adu wara'akum. Di belakang kamu ada lautan. Al-bahru wara'akum wal adu amamakum. Lautan di belakang, musuh di depan. Kalau mati, mati syahid. Kalau mundur, mati konyol. Begitu juga kita ketika kuliah. S1 di belakang, mertua di depan. Ainal mafar, mau kemana? Saya mikir aku mesti S2. Gimana caranya? Makanya pas haji itu ngumpul sama kawan-kawan, nanya, kau dari mana? Saya dari Irak. Wah, ada universitas di Irak? Ada. Apa namanya? Universitas Saddam Hussein. Pertanyaan yang pertama, gratis nggak? Sebab ini pemburu beasiswa. Universitas Saddam Hussein, iya, di mana? Di Baghdad. Oke, berarti saya nanti daftar di Universitas Saddam Hussein di Baghdad. Dari Irak ke Madinah naik bis. Berarti kalau dari Irak ke Madinah naik bis, bisa haji tiap tahun, jadi guide haji umroh, duitnya untuk biaya hidup, dan sekolahnya gratis. Tekad saya 2002 saya akan ke Irak. Sebulan sebelum saya berangkat, Universitas Saddam Hussein itu rata dibom sama George Bush. Maka presiden yang paling saya benci di dunia, George Bush. Hancur semuanya. Saddam Hussein digantung, universitasnya diratakan dengan tanah. Tapi saya tidak kehilangan semangat, karena saya masih punya beberapa calon. Maka kalian jangan pernah cuma punya satu calon. Selalu ada alternatif. Nah, makanya waktu ngobrol-ngobrol dulu, saya tanya, saya punya plan A, plan B, plan C. Alal kemudian saya tanya teman saya, kau dari mana? Aku dari India. Ah, gimana di India? India biaya hidup murah dan tiap tahun bisa pergi haji untuk kerja, ngumpul duit untuk jangan minta sama orang tua. Oke, mantap. Apalagi kelebihan India? Kita bukan cuma bisa bahasa Arab, bahasa Inggris juga lancar karena India Commonwealth jajahan Inggris. Apalagi kelebihan? Di India kita bisa bahasa Urdu. Kya hal hai? Pikir. Bagus tuh. Artinya apa kabar? Pike artinya bikhair. Syukriya artinya terima kasih. Cuman India ini susah membedakan antara iya atau tidak. Iya pun ini, iya pun tidak. Oke, kalau gitu saya akan ke India. Nanti di India kita belajar di mana saja. Cari hadis di Deoban, bisa juga di Nadwatul Ulama. Masuk dalam plan. Lalu kemudian mana lagi? Maroko masuk dalam plan. Plan saya waktu itu 4. Saddam Hussein, India, Sudan, 4. Begitu tuanya pulang, 4-empatnya hancur karena sorga di bawah telapak kaki. Pulang, saya pulang. Setelah pulang 5 bulan, saya tetap pamit aku mau S2. Maka saya belajar ke Malaysia. S2 saya di Malaysia, University Kebangsaan Malaysia. Badan saya di Malaysia, tapi hati saya tetap di Arab. Maka saya cuma belajar 6 semester. Di UKM saya 6 semester. Selesai itu saya tetap kirim berkas ke Maroko melalui yahoo.com. Saya kirim paspor, saya kirim ijazah, saya kirim transkrip nilai, datang kiriman. Abdul Somad diterima di Maroko, beasiswanya dari AMCI,
Agence Marocaine Coopération Internationale. Saya pun terbang lagi dari Kuala Lumpur ke Rabat, turunnya di airport Casablanca. Ibu kotanya namanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah putih, bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda. Turun pesawat Darul Bayda, mau beli tiket kereta api ke Rabat, karena Darul Hadis tempat saya belajar di Rabat. Begitu mau beli tiket kereta api, rupanya orang di sana tidak pakai bahasa Inggris. Itu ketemu, dia nanya, Safabiang, kaifa halu? Kita cuman yes. Berapa tiket? Sengkong 50 dirham, mata uangnya dirham. Akhirnya saya masuk ke Darul Hadis. Sekarang Kiai Haji Dr. Ahmad Faiz LCMA sedang berada di tempat saya belajar dulu di Darul Hadis. Darul Hadis bagus, cantik, alamnya indah, di tepi laut Samudra Atlantik, di gunungnya ada salju, musimnya 4, ada musim rabi, musim bunga, ada musim kharif, musim gugur, ada musim syita, musim dingin, ada musim saif, musim panas. Cantik dan indah. Mereka nanya ke saya, di tempat kami ada rihlatas syita wa saif, ada rabi dan kharif. Di kampung kamu berapa musim? Saya bilang banyak. Ada musim durian, ada musim rambutan, ada musim pilkada. Saya bilang, alhamdulillah. Saya sampai ke Maroko tahun 2004. Saya masuk. Ternyata Maroko juga kejamnya luar biasa. Beasiswa saya 1 bulan 800 dirham. Mata uangnya dirham. Lebih kurang $100. Kalau sekarang 1,5 juta. Dan saya tinggal di asrama, maka saya gratis, nggak bayar asrama dan makan gratis. Asramanya ada 2 gedung besar. Gedung sebelah kanan itu orang-orang putih semua, Indonesia, Malaysia, lalu kemudian yang ada dari negara-negara Arab. Lalu kemudian yang kiri ini dari Afrika, Burkina Faso, Nigeria, Mauritania. Saya tinggal milih di asrama sekamar dengan orang Afrika. Kenapa saya bersama mereka? Karena orang Afrika ini pengalaman saya orangnya lebih baik, komunikasinya nggak sombong, dan di tengah mereka saya terasa lebih putih. Jadi saya satu asrama. Saya pernah satu asrama dengan orang Mauritania. Saya pernah satu asrama, satu kamar dengan orang Madagaskar, orang Kristen. Saya pernah satu kamar dengan orang orang Guinea. Pernah satu kamar dengan orang Guinea, Muslim. Dia tanya, where are you come from? Dia bahasa Inggris. Saya bilang Indonesia. Oh, dia bilang in all of the world, di dunia ini semuanya 4 Guineas. Di dunia ini ada 4 Guinea, dan 1 Guinea ada di kampung kamu. Saya kaget. Dia bilang ada 4 Guinea di dunia. Negara saya Guinea, satu lagi Guinea Bissau, satu lagi Guinea Conakry, dan satu lagi adalah di kampung kamu. Apa namanya? Papua New Guinea. Itu masih suku dengan mereka yang ada di Guinea. Dia baik sekali. Pagi-pagi dia tawarkan saya sarapan. Dia ambil roti, dia belah, dia ambil sarden 1 kaleng, dia masukkan, dia pencet, langsung dia baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saya coba, enggak masuk. Kita masih perlu oseng-oseng, sambal terasi, pakai tahu tempe. Memang masalah makanan ini. Saya tinggal di asrama, orang Maroko semuanya makan gandum. Saya tetap beli beras. Saya datang bawa beras 1 kilo. Teman saya yang dari Pakistan namanya Amar, yang dari Bangladesh namanya Abu Ahmad, ngejek saya. Abdul Samad, kamu masih makan nasi? Kami di Maroko sudah nggak makan nasi lagi. Saya bilang saya nggak bisa kalau nggak makan nasi. Perut saya kenyang tapi otak saya nggak jalan. Seminggu setelah itu pas saya berdiri di kamar, saya lihat mereka di bawah mikul beras.
Saya turun ke bawah. Kamu berdua Abu Ahmad dengan Ammar, kemarin kalian ngejek saya bawa sekilo beras, kenapa sekarang kamu bawa ini 1 karung beras? Kata mereka, Abdul Somad, kita ini orang Asia, kalau nggak makan nasi otak kita nggak kerja. Jadi masalah makanan, adik-adik dari sekarang biasakan makan gandum supaya nggak susah kayak saya dulu makan nasi. Nah, setelah itu saya pulang ke Indonesia. Cita-cita saya dulu tidak pernah tabligh akbar di tengah lapang orang ramai, nggak ada di pikiran saya. Pikiran saya dulu simple saja. Saya mau S1, habis S1 S2, habis S2 S3, setelah S3 saya mau jadi dosen, setelah itu saya punya duit gaji, setelah itu saya mau membahagiakan ayah dan ibu saya. Cita-cita tertinggi saya bukan dosen, bukan ustadz, bukan apapun. Saya cuma mau membahagiakan orang tua. Ternyata apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hidup saya skenarionya luar biasa, sama seperti judul lagu, jatuh bangun aku mengejarmu. Saya pulang dengan membawa 2 ijazah, sebelah kiri LC, sebelah kanan MA. LC, MA. Lagi cemas mencari anak gadis. Enggak ada satupun orang yang mau memberikan anaknya ke saya, karena dia takut anaknya enggak makan. Karena saya bukan orang kaya. Akhirnya saya merantau ke Brunei Darussalam. Saya buat surat lamaran kerja, masih saya simpan sekarang di file laptop saya. 17 lamaran, 1 pun nggak ada yang nyangkut. Akhirnya saya pulang. Kata ibu saya, kau pulang aja, kau ngajar di kampung halaman. Setelah saya pulang, saya ikut tes dosen, saya lulus tahun 2009, PNS Fakultas Usluddin, ngajar mata kuliah hadis. Karena S2 yang saya tulis itu 600 halaman, judul tesis S2-nya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Riwayat-riwayat hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Imam Malik yang didhaifkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Du'afa wal Matrukin sebanyak 62 perawi. Diterima, disidangkan, saya selesai sidangnya pada bulan November 2006. Jadi S2 saya selesaikan setahun 11 bulan. Kenapa bisa cepat? Karena ancaman kalau beasiswa putus nggak makan. Jadi ternyata, mohon maaf, anjing herder yang lari kencang dengan orang yang lari biasa itu yang bisa mengimbangi. Siapa yang mau lomba lari kencang, cobalah dikejar anjing herder. Insya Allah cepat. Makanya kalau ada sekarang saya ketemu dengan mahasiswa, saya masuk kampus, pas nanya sama mahasiswa, kamu semester berapa? Semester berapa? 4. Masa 14? Kok bisa semester 14? Bukunya bahasa Indonesia, dosennya orang Indonesia, belajarnya di Indonesia, pulang kampung tiap Sabtu. Kok bisa 14 semester nggak selesai? Karena nggak dikejar anjing. Nggak ada yang dikhawatirkan. Putus uang, kos-kosan nggak ada, uang nggak ada, passwordnya tinggal 3 huruf. Mbok, ma, mother. Maka kalau mau adik-adik semangat belajar, nanti kasih tahu sama orang tua, ayah, ibu, izinkan aku pergi sejauh mata memandang, jangan kirim uang selama 4 tahun. Kalau aku nggak kirim kabar, sholat goib, berarti sudah mati. Saya nggak suka dengan anak-anak muda karena menerima uang dari orang tua, gaya-gayaan di kampus, bawa motor, knalpotnya disunat, bunyi knalpotnya beb 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 beb. Setiap ketemu sama mahasiswa, beb. Alhamdulillah di Ma'had Tahfiz yang bawa Al-Quran semuanya laki-laki, ustaznya laki-laki,
berarti kalian sama dengan saya. Saya 4 tahun di Mesir, gak pernah pacaran, gak pernah kenal sama perempuan. Kenapa? Karena mahasiswa Indonesia cuma 2.474 orang. Laki-lakinya, perempuan cuma 300 orang. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tereliminasi. Adik-adikku sekalian, kalian jangan berkecil hati. Gak usah pikirkan omongan orang. Kalau kalian keluar nanti orang pasti akan nanya, sudah punya pacar belum? Belum. Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Jangan hiraukan. Terus apa jawaban kami? U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Kalau dia terus ngejek juga, jawab lembut saja, bacakan pepatah. Anjing menggonggong, kabilah berlalu. Apa? Kau bilang aku anjing? Iya, kau anjing Ashabul Kahfi. Saudara yang dimuliakan Allah, adik-adik sekalian, kalian belajar aja yang serius. Ngapal Quran nggak bisa Ustaz. Kemarin kami pulang, kalian pulangnya cuman 10 hari Ramadan, 10 hari Syawal, 20 hari dalam setahun. Iya, tapi pas kemarin pulang bertamu ngelihat wajah dia. Bagaimana cara melupakannya Pak Ustaz? Kalian paling mudah melupakan. Kenapa? Karena sebelum tidur malam kalian pejamkan mata. Innallaha la yastahyi an yadhlimu mathalan ma ba'datan fa fawqa fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna ma'adha arada bi hadha mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Lama-lama dia hilang. Enggak juga hilang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalian belajar yang serius, murojaah serius, gantungkan cita-cita setinggi bintang di langit. Setelah itu kalian insya Allah jadi apapun bisa. Nanti ada di antara adik-adik saya ini yang akan jadi polisi jenderal bintang 4, polisi penghafal Quran. Kalian jadi babinsa, babin kamtibmas, dan komandan tentara, panglima yang hafal Quran. Kalian akan ada pilot. Saya bermimpi nanti kalau saya naik pesawat, saya tidak lagi mendengar suara musik lagu-lagu di dalam pesawat, tapi yang saya dengarkan adalah suara tarannum Al-Quran. Karena pilotnya adalah penghafal Al-Quran. Saya memimpikan nanti ketika sedang sholat di masjid, saya tidak lagi disuruh maju ke depan. Sekarang kalau ada acara pengajian, ada Kapolres, ada polisi, ada tentara, ada dandim, ada danramil, ada bupati, ada wali kota, selalunya ustadz disuruh ke depan. Saya bermimpi di masa akan datang ketika sedang berbaris, bupati, wali kota, gubernur tidak lagi memerintahkan orang lain, dia sendiri yang akan maju ke depan. Dan ketika ditanya siapa dia, dia adalah bupati, gubernur, wali kota, alumni yang boh Al-Quran. Kalau Indonesia ini semakin banyak penghafal Al-Quran, maka insya Allah Indonesia menjadi mulia. Kertas jadi mulia karena Al-Quran. Gua, begitu banyak gua di Indonesia yang bagus-bagus, tapi gua yang paling dicari orang adalah gua yang di dalamnya turun Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hanya 5 ayat yang turun di gua itu, tapi gua itu dicari-cari orang. Di antara semua bulan, bulan apa yang paling mulia? Bulan yang ada Al-Quran di dalamnya. Disebutkan satu bulan, nggak ada bulan Muharram, nggak ada bulan Sya'ban. Yang ada adalah Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Ramadan, mulia karena Al-Quran.
Gua Jabal Nur mulia karena Al-Quran, kertas mulia karena Al-Quran, manusia mulia karena Al-Quran. Indonesia insya Allah dijaga Allah kemuliaannya karena semakin banyak penghafal Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ketika Quran dibacakan, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Quran dibacakan di Indonesia dari Sabang sampai Papua, sanadnya tersambung kepada Mbah Arwani Kudus, sampai kepada Imam Hafs an Asim, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Sayyidina Utsman, sampai ke Sayyidina Zaid bin Thabit, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran gak pakai guru, sesat menyesatkan. Download Quran di google.com, baca Quran sendiri. Alama, tulisannya alama. Kenapa? Karena baca Quran tidak berguru. Al-Quran bukan kertas yang turun dari langit. Al-Quran adalah suara. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang membaca Al-Quran. La ta'manna ala Yusuf, bismillahi majreha, a'jamiyyu wa arabi, alif lam mim. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi komplain ke guru mengajinya, dia bawa Al-Quran dua. Kenapa yang ini dibaca alam nasrah, kenapa ini dibaca alif lam mim? Tulisannya sama. Kata gurunya, karena Al-Quran turun bukan kertas, bukan tulisan, tapi Al-Quran turun adalah suara. Andai terbakar semua Al-Quran yang ada di perpustakaan, andai hancur semua Al-Quran, Al-Quran tidak hilang. Kenapa? Karena Al-Quran ada di hati para santri yang buh Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itulah yang paling indah di antara semua terindah. Begitu jam 2 malam orang bangun, dia dengar suara. Loh, jam piro iki mas? Masih jam loro, masih jam 2. Kenapa suara mikrofon masjid sudah bunyi? Bukan dari masjid. Terus dari mana? Anak kita sedang murojaah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata si ibu mertua? Lihat tuh mantu kita, baru pertama dia menikah sudah mengajarkan Al-Quran. Kamu sudah 30 tahun jadi suamiku, gak pernah jadi imam Al-Quran. Pelan-pelan mereka melihat pintu kamar anaknya terbuka sedang tahajud. Begitu dilihat, rupanya TV belum mati. Karena mantunya bukan alumni dari Yambo Al-Quran. Kalau dia alumni Yambo, dia pasti bangun tahajud malam, karena dia sudah terbiasa bangun tahajud malam. Dia pasti akan murajaah, mengulang hafalannya. Adik-adikku sekalian, kalian orang paling beruntung, kalian orang paling mulia. Andai waktu boleh terulang kembali, seandainya lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tidak bisa terulang. Ala laita syababa ya'udu yawman, andai masa muda bisa kembali. Kalaulah umur saya mundur lagi kelas 6 SD. Seandainya saya sekarang ini kelas 6 SD ini, nanti mau tamat SD bulan Mei 2025. Lalu Ustaz mau kemana? Saya mau jadi santri penghafal Quran yang buh Al-Quran.
Kenapa? Tapi Ustaz kan nggak bisa lagi. Saya nggak bisa lagi belajar di Yambu Al-Quran karena umur saya sekarang udah berapa? 27 atau berapa? Umur ini kan bukan masalah angka, umur ini masalah rasa, guys. Saya nggak bisa lagi masuk Yambu, tapi anak saya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah nanti saya mau masukkan ke Yambu Al-Quran. Saya kirim jadwal ke istri saya. Jadwal saya selama 4 hari di Jawa Tengah, mulai start pertama hari ini Jumat, Sabtu, Ahad, Senin baru saya pulang. Gak boleh lebih dari 4 hari. Kalau lebih 4 hari dikhawatirkan buka cabang. Aku 4 hari di Semarang, niatnya. Lalu dia lihat, oh ada di Yambu, nanti anak kita sekolahkan ke Yambu. Itu sudah janji. Kalau panjang umur saya yang akan mengantarnya ke Yambu. Kalau umur saya tidak panjang, semua sudah mendengar saksi, sampaikan. Ingat, dulu Ustaz Somad pernah ngomong bahwa ingin anaknya supaya kalau dia ngapal Quran, sanad Qurannya tersambung ke Mbah Arwani Kudus. Almarhum ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi. Memang saya nggak pernah ketemu dengan Mbah Arwani, tapi saya selalu mendengar namanya disebut-sebut para penghafal Quran. Kalaupun sanad keilmuan saya tidak tersambung, tapi saya ingin sanad keilmuan hafalan anak saya Al-Qurannya nyambung sehingga dapat syafaat. Penghafal Quran ini bisa memberikan syafaat. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, dan orang yang menghafal itu pun bisa memberikan syafaat. Nanti adik-adik sekalian memberikan syafaat, tentu saja ring 1 orang-orang yang terdekat dengan kalian. Siapa yang pertama kalian berikan syafaat ketika Allah bertanya kepada kalian, hai penghafal Quran, siapa yang mau kalian berikan syafaat? Kalian akan berikan ke ibu kalian, ke ayah, ke istri, ke anak, ke mertua. Setelah semuanya dapat, mudah-mudahan ada di antara kalian yang masih ingat. Oh, satu lagi belum. Siapa? Ustaz Somad. Mudah-mudahan di antara 1.200 santri ada yang ingat dengan Ustaz Somad, insya Allah. Dari bunyi aminnya kelihatannya nggak banyak yang setuju. Bukan begitu Ustaz, mereka orangnya tawadhu, rendah hati. Selama 1 tahun di pondok, keluarnya cuma 20 hari. Kalian selamat dari YouTube, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, WhatsApp. Kalian selamat dari mata yang melihat perbuatan maksiat. Masa Ustaz Somad kan Ustaz, masa Ustaz Somad matanya nggak terjaga, nggak terpelihara? Kalau Ustaz ngisi pengajian, perempuan kan nutup aurat, memang betul. Tapi saya hari ini sudah 2 kali naik pesawat. Dari Pekanbaru ke Jakarta transit 2 jam. Dari Jakarta ke Semarang. Selama di pesawat, tadi saya nunduk waktu mau masuk pesawat, nunduk. Dia kan tetap nanya, Bapak kursinya nomor berapa? Adik-adik sekalian, matanya terjaga, terpelihara, maka insya Allah yang ada di mata kalian Al-Quran, yang ada di pikiran kalian Al-Quran, yang ada di hati kalian Al-Quran. Al-Quran yamshi alal ard, kalian adalah Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu waktu saya masih kecil, masih SD, di kampung saya ada penghafal Quran, diundang ke rumah, dikasih makan, dibawa masuk ke kamar, dibawa jalan ke dapur, dibawa jalan. Saya nggak ngerti, saya tanya, kenapa dia dibawa ke ruang tamu, dibawa ke kamar? Untuk ngambil barokah Al-Quran, bekas tapak kakinya, bekas dia duduk, bekas minumnya, bekas makannya. Begitulah orang di kampung saya memuliakan Al-Quran. Selama kalian memuliakan kalam Allah,
tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit, manusia mati meninggalkan hutang. Tapi adik-adik sekalian, kalian meninggalkan nama yang baik. Nama ayah kalian berubah. Itu ayah siapa? Ayah penghafal Quran. Itu ibu siapa? Ibu penghafal Quran. Itu istri siapa? Istri penghafal Quran. Itu anak siapa? Anak penghafal Quran. Nama saya yang selama ini panggil orang Ustadz Abdul Somad, kata pada penghafal Al-Quran, menempel Al-Quran. Jadi adik-adik sekalian, sesuai dengan nama-nama Yemen, ada di antara kalian yang dapat belajar nanti ke Darul Hadis, ada yang belajar ke Darul Mustafa Habib Omar bin Hafiz, ada yang belajar ke Rubat Tarim Habib Salim Syatiri, ada yang belajar ke Ma'had Imam Syafi'i, ada yang belajar ke Ahqaf University, ke Al-Azhar, tempat khusus belajar qiraat saja, qiraat Imam Hafs an Asim, qiraat Imam Qumbul, qiraat Ibni Katsir, qiraat Warsh. Mereka akan belajar sampai akhirnya pulang dan semuanya akan mendirikan yambuk 1000 yambuk di Nusantara insyaallah, sesuai dengan tempatnya masing-masing. Yambuk tidak pernah yambuk 1, yambuk 2, tapi yambuk menurut tempatnya. Yambuk Menawan, yambuk dan tempat-tempat lainnya. Saya bermimpi maka insyaallah ada yambuk di kampung halaman saya, ada yambuk di Papua, ada yambuk di Amerika. Supaya apa? Apalagi yang ganteng-ganteng ini dapat beasiswa ke New York, dapat beasiswa ke ANU itu apa Pak Ustaz? Australia National University. Siapapun bisa. Orang sekarang begitu bangganya kalau anaknya SMP dan SMA. Anak saya di SMA plus, anak saya di SMP. Anak kamu bangga di SMP, enggak masalah, tapi jangan menyepelekan penghafal Quran. Mereka di pondok menguruh juz Al-Quran di kepalanya. Di samping itu dia menghafal lagi tasrif, nahu, sharaf. Hitunglah pelajaran di SMP cukup dengan 5 jari. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi di pondok pesantren, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, arud qawafi, hadis, ilmu hadis, mustalah hadis, mukhtaliful hadis, rijalul hadis. Belum lagi Al-Quran. Bapak ibu dimanapun berada, cari anak kalian yang paling cerdas, yang IQ-nya paling tinggi, itulah yang kalian masukkan ke pondok tahfiz Quran yang Al-Quran Menawan. Ini sekarang banyak orang anaknya nggak lulus SMP negeri, nggak lulus SMP plus, nggak diterima di mana-mana, baru dia bawa ke pondok. Oh, pikir pondok tempat pembuangan sampah. Setelah anaknya nakal di pondok karena nggak bisa belajar, nggak nangkap, baru dikatakan pondok tempat nakal. Anakmu nakal sebelum masuk pondok, Mas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga adik-adik semua dari perbuatan maksiat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu kemudian apa kata dia? Di annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Allah tidak akan mungkin menempatkan permatanya di atas. Muliakan cawannya, muliakan cangkirnya, muliakan gelasnya, barulah air zam-zam dituangkan ke dalamnya, barulah diminum terasa nikmat segarnya. Kita ini masih manusia, nggak ada yang luput dari dosa. Jadi kalau ada di antara adik-adik mengatakan, saya ini masih buat dosa Pak Ustadz, berarti kamu masih manusia. Saya ini dosa terus, berarti setan. Saya ini nggak pernah buat salah Pak Ustadz, saya ini betul terus, berarti kamu sudah sejajar dengan malaikat Jibril.
Kita ini kadang silap, kadang salah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 3 kurang 15, sekarang sudah jam 4 kurang 15. Ternyata saya sudah berdiri 1 jam. Jadi rupanya kalau kita berdiri di depan orang-orang yang hatinya bersih, penghafal Quran, itu berdiri pun nggak terasa. Tapi kalau kita berdiri di tempat orang yang hatinya kotor, pikirannya suntuk, bawaannya ngantuk. Saya seingat saya dulu kalau di pondok, banyak santri yang nggak bisa tegak kepala, nunduk aja, entah karena hafalannya berat atau karena digoda setan. Tapi di Ambuk saya lihat semuanya cerah, semuanya cerdas, semuanya semangat. Salamnya pun semangat luar biasa. Mudah-mudahan semangat terus sampai akhirnya kalian adalah anak-anak yang sukses, tongkat pelanjut perjuangan Indonesia ke depan, insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya ucapkan selamat Hari Guru. Semoga Bapak Ibu Guru, pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan yang terus berjasa. Hidup boleh berhenti, tapi amal jariah kalian terus mengalir walau sudah mati. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya Abdul Somad mohon maaf kepada Kiai, kepada majelis guru. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.